Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 yang beranggotakan Alia Rizky Ananda Denisa Farhan Aldrian Rani Andini Nasyah Ririn Amaliana Siti Aisyah Aryati Abda Windia Aprilia Pahlevi. Dan izinkan kami menyampaikan materi yang kami bawakan dengan judul Pusat Tanggung Jawab Pendapatan dan Biaya. Pusat Pertanggungjawaban. Pusat Pertanggungjawaban adalah satu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer pertanggungjawaban. Umumnya sebuah perusahaan terdiri dari beberapa pusat pertanggungjawaban yang masing-masing ditunjukkan dalam satu kotak dalam bagan struktur organisasi. Sifat pusat tanggung jawab. Pusat pertanggungjawaban ada untuk memenuhi satu atau lebih tujuan disebut idealisme. Dari gambar tersebut terlihat bahwa pusat pertanggungjawaban menerima masukan. Menggunakan modal kerja, pusat pertanggungjawaban melakukan fungsi tertentu, dengan tujuan akhir mengubah input menjadi output. Baik berwujud maupun tidak berwujud. Keluaran yang dihasilkan dapat diserahkan ke pusat pertanggungjawaban yang lain, di mana keluaran tersebut kemudian menjadi masukan bagi pusat pertanggungjawaban yang lain. Hubungan antara input dan output. Manajemen bertanggung jawab terhadap keserasian antara input dan output. Hubungan input dan output bisa berbentuk sebab akibat dan langsung. Pengawasan difokuskan pada memproduksi output pada saat dibutuhkan, jumlah yang diinginkan menurut spesifikasi yang benar dan standar mutu serta input yang minimum. Misalnya input berupa bahan baku pada bagian produksi, outputnya bisa menjadi bagian finishing. Hubungan input dan output bisa juga tidak langsung. Pengukuran input dan output. Dalam pengendalian manajemen jumlah jam kerja, listrik yang dipakai, kertas yang dipakai diterjemahkan dalam bentuk unit moneter. Jumlah moneter biasanya diperoleh dengan mengalihkan jumlah unit dengan harga per unit. Hasil perkalian ini disebut cost sehingga dapat dikatakan cost adalah ukuran moneter untuk jumlah input yang digunakan oleh suatu pusat pertanggungjawaban. Efisiensi. Efisiensi adalah rasio antara output terhadap input atau jumlah per unit dibandingkan input. Di beberapa pusat pertanggungjawaban, ukuran efisiensi bisa dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya sungguhnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya, misalnya anggaran. Efektivitas. Efektivitas adalah hubungan antara output pusat pertanggungjawaban dan tujuannya. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan maka makin efektiflah satu unit tersebut. Karena baik tujuan maupun hasil sulit diukur secara kuantitas maka efektivitas sering diukur dengan pertimbangan lain. Tipe pusat pertanggungjawaban ada dua yaitu, pusat pendapatan dan pusat biaya. 1. Pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang keluarannya diukur dalam satuan moneter, sedang masukannya tidak dihubungkan dengan keluarannya. Contoh dari pusat pendapatan adalah pemasaran yang tidak dibebani dengan harga pokok produk yang dijual. Pusat pendapatan dinilai efektif jika jumlah realisasi pendapatan lebih besar daripada jumlah pendapatan yang dianggarkan. Pusat pendapatan mempunyai karakteristik
1. Unit pemasaran penjualan yang tidak mempunyai tanggung jawab atas harga pokok penjualan barang-barang yang dipasarkan. 2. Penjualan atau pesanan aktual diukur dengan anggaran atau kuota. 3. Manajer dianggap bertanggung jawab terhadap biaya langsung di dalam unit organisasinya, tetapi tidak diukur. Pada pusat pendapatan dikenal dua macam aktivitas pemasaran. 1. Order getting adalah upaya untuk memikat pasar. Aktivitas ini mencakup iklan, promosi, dan mencari order. Pengendaliannya biasanya melalui budget. 2. Order filling, logistic activities, adalah kegiatan kasat mata yang sifatnya berulang. Contohnya packaging, pengiriman, dan administrasi yang berhubungan dengan pemasaran atau penjualan. Dalam menganalisa kinerja pimpinan pusat pendapatan, jangan hanya melihat dari sisi kemampuannya dalam menghasilkan laba, tetapi juga harus diperhatikan tingkat penguasaan pasar yang dapat dicakup. Dalam hal ini, analisis industri menjadi sangat relevan. Adapun tahapan dalam pemakaian analisis industri adalah sebagai berikut. A. Membuat proyeksi permintaan pasar. B. Menilai posisi perusahaan dalam persaingan. Pusat beban, biaya. Pusat beban, biaya adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak diukur. Pusat beban, biaya memiliki karakteristik. 1. Melaksanakan tugas pekerjaan yang tidak terkait dengan perolehan pendapatan atau laba. 2. Diberi wewenang untuk mengatur biaya dalam rangka melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugasnya. 3. Prestasinya diukur berdasarkan perbandingan biaya yang dianggarkan dengan realisasinya. Pusat beban, biaya teknik. Pusat beban teknik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Input-inputnya dapat diukur secara moneter. 2. Input-inputnya dapat diukur secara fisik. 3. Jumlah dolar optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output dapat ditentukan. Di suatu pusat beban teknik, output dikalikan dengan biaya standar dari setiap unit, mengukur biaya standar dari produk jadi. Selisih antara biaya teoretis dan biaya aktual mencerminkan efisiensi dari pusat beban yang sedang diukur. Pusat beban, biaya kebijakan. Pusat biaya kebijakan adalah pusat biaya yang outputnya sulit diukur dengan satuan moneter. Contoh dari pusat biaya kebijakan adalah bagian administrasi dan pendukung, misalnya bagian akuntansi, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, dan lain-lain. Biaya kebijakan ditetapkan sesuai dengan kebijakan manajemen dalam menjalankan kegiatan yang harus dijalankan. Karakteristik pengendalian biaya kebijakan. 1. Pembuatan anggaran. 2. Bentuk pengendalian finansial. 3. Variabilitas biaya. 4. Pengukuran kinerja. Pusat administrasi dan pendukung. Pusat administrasi dan pendukung adalah pusat biaya kebijakan yang berfungsi untuk memberikan jasa pada pusat pertanggungjawaban lain. Masalah pengendalian. 1. Kesulitan pengukuran output. 2. Kesulitan untuk mencapai goal congruence. Anggaran tahunan.
Suatu perusahaan yang telah memutuskan suatu program litbang berjangka panjang dan telah menjalankan program ini dengan sistem persetujuan proyek, maka upaya untuk menyusun anggaran litbang per tahun akan menjadi persoalan yang sederhana dengan melibatkan kalenderisasi atas pengeluaran yang diperkirakan selama periode anggaran. Jika anggaran disusun sesuai dengan rencana strategis perusahaan, maka persetujuan atas proyek merupakan sesuatu yang rutin. Tujuan proses penyusunan anggaran tahunan menjamin agar biaya aktual tidak melebihi jumlah yang dianggarkan tanpa sepengetahuan pihak manajemen. Pengukuran kinerja. Pada umumnya perusahaan mengevaluasi pada waktu yang ditentukan, misalnya bulanan, kuartalan, dengan membandingkan antara anggaran dengan hasil sesungguhnya. Hasil perbandingan ini diringkas untuk disampaikan pada manajer senior untuk membantu perencanaan dan meyakinkan bahwa biaya yang terjadi sesuai dengan yang sudah disetujui. Demikian materi yang kami bawakan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.